Jadi iblis itu makhluk terkutuk, makhluk terlaknat. Sehingga jangan ada dari kalangan anak keturunan Adam alaihissalam, wabil khusus hamba-hamba Allah yang beriman, terpengaruh oleh tipu daya iblis. Karena iblis itu makhluk terkutuk. Ini harus kita pahami. Sebab seseorang itu tidak akan memenangkan pertempuran dalam kehidupannya kalau dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal siapa musuhnya. Jadi manusia itu harus tahu siapa dirinya dan harus tahu pula siapa musuh utamanya. Jadi manusia harus tahu siapa dirinya. Dirinya adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Siapa ada Adam alaihissalam? Nenek moyang manusia, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang awalnya merupakan penghuni surga, karena dosa dan kesalahannya memakan buah khuldi, dia diusir dari surga. Jadi nenek moyang manusia itu sama dengan iblis, sama-sama mengalami keterusiran. Cuman bedanya nenek moyang manusia Nabi Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah. Dan kalimat tobat Nabi Adam alaihissalam itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunnana minal khasirin. Itu tobatnya Nabi Adam setelah beliau terusir dari surga akibat tipu daya iblis. Adam setelah terusir bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis terusir dari surga, tidak bertobat dan menjadi hamba Allah yang terkutuk sampai dengan tegaknya hari kiamat. Jadi sama-sama pernah di surga, sama-sama pernah diusir, namun bedanya Nabi Adam alaihissalam bertobat, tobatnya diterima, iblis tidak bertobat dan dikutuk oleh Allah, dilaknat sampai hari kiamat tiba. Dengan kita memahami kisah itu, kita harus lebih berhati-hati berkaitan dengan tipu daya iblis. Kalau nenek moyang kita saja Nabi Adam alaihissalam bisa termakan oleh tipu daya iblis, apalagi kita yang hanya anak cucunya, sangat rawan tertipu oleh tipu daya iblis. Kemudian di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 36 sampai dengan 38, iblis memohon penundaan waktu hukuman atas dirinya agar dia bisa melampiaskan dendamnya kepada anak keturunan Adam. Qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Rabb, fa'anzirni, beri aku penangguhan waktu hukuman, ila yaumi yub'atsun, sampai dengan datangnya hari berbangkit. Qala, maka Allah menjawab, fa'innaka minal munzarin, maka sesungguhnya engkau wahai iblis bahagian dari hamba yang diberikan penangguhan hukuman ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Jadi permohonan iblis untuk ditangguhkan waktu pelaksanaan hukuman atas dirinya itu dikabulkan oleh Allah. Iblis akan dihukum nanti setelah hari kiamat tiba. Sehingga iblis tidak pernah mati. Dia terus hidup sampai hari kiamat dan terus dia berusaha untuk memperdaya semua anak keturunan Adam agar menjadi pengikutnya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40, iblis mengatakan, qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Rabb, bima aghwaitani, karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat dan terkutuk, la uzayyinana lahum fil ardi, sungguh aku akan menipu mereka di bumi, wala ughwiyanahum ajma'in, dan sungguh aku akan menyesatkan semua mereka itu, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu dari kalangan mereka yang ikhlas. Ini artinya apa? Iblis begitu dendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan bertekad ingin menyesatkan semua anak keturunan Adam yang ada di bumi. Dan iblis akan mampu melakukan itu. Satu-satunya yang iblis tidak mampu melakukan hal itu hanya terhadap hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mukhlisun. Orang yang ikhlas tidak bisa diperdaya oleh iblis. Di luar itu, semuanya akan menjadi korban tipu daya iblis. Iblis menggunakan banyak cara, banyak strategi. Bagi yang suka sekali dengan harta, iblis membuat tipu daya berkaitan dengan harta. Bagi yang suka sekali dengan perempuan, iblis membuat strategi diumpankan perempuan. Bagi yang suka sekali kekuasaan, iblis akan mengumpankan kekuasaan untuk bisa menyesatkan manusia. Bagi yang suka bangga dengan ilmunya, iblis membuat strategi supaya dia terjebak dalam bentuk keangkuhan sebagai orang yang berilmu. Banyak tipu daya iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Satu-satunya anak keturunan Adam yang tidak mampu ditipu dan diperdaya oleh iblis, menurut pengakuan iblis, adalah ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hamba-hambamu ya Allah yang mereka itu ikhlas. Itu tidak mampu iblis memperdayanya. Jadi kalau kita tidak ikhlas terhadap apapun, maka dengan mudah iblis akan memperdaya diri kita. Tapi pada saat kita sudah sampai pada titik ikhlas, di situ iblis lumpuh semua kekuatannya. Ini harus kita cermati, karena orang akan menang kalau dia paham dirinya, paham terhadap lawannya, paham terhadap strategi dirinya, paham terhadap strategi lawannya. Jadi iblis sendiri sudah buka kartu truf. Iblis sudah bilang, ajma'in, semua hambamu dari anak keturunan Adam itu akan aku sesatkan.
kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Nah, kalau begitu, untuk menghadapi kekuatan iblis, kita harus berlatih bagaimana kita menjalani hidup ini dengan keikhlasan. Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam perangkap dan tipu daya iblis. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 17, Allah menjelaskan bahwa iblis akan memperdaya manusia dari berbagai sisi. Jadi iblis akan memperdaya manusia dari berbagai sisi. Surat Al-A'raf ayat 17 menyebutkan, summa la'atiyannahum, kemudian sungguh aku, kata iblis, akan mendatangi mereka manusia, mim baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi dari semua sisi iblis akan melakukan penyesatan terhadap manusia. Dari arah depan, dari arah belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Pada saat manusia menguap ngantuk, manusia membuka mulutnya, iblis masuk, mengikuti peredaran darah manusia, membisik-bisikkan pada hati manusia. Pada saat manusia sholat, supaya tidak khusyuk dan berada dalam keraguan selama dia sholat, iblis menghembus-hembus lubang duburnya. Sehingga manusia itu selalu bertanya-tanya, apakah dia buang angin atau tidak, buang angin atau tidak, padahal dia sedang sholat. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya dalam keraguan. Sholat yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbagai macam cara tipu daya iblis itu untuk memperdaya dan menyesatkan manusia sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran untuk bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Di dalam surat Al-Isra ayat 63, Allah mengingatkan kepada kita bahwa siapapun yang berhasil disesatkan oleh iblis dan mengikuti jalan hidup iblis, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama iblis nantinya. Qala, Allah berfirman, izhab, pergilah. Allah mengusir iblis. Izhab, pergilah engkau iblis dari surga itu. Faman tabi'aka minhum, maka siapapun di antara mereka manusia yang mengikutimu, fa inna jahannama jazaukum, maka sesungguhnya neraka jahanam itu adalah sebagai balasan bagi kamu. Jazaan maufura, sebagai suatu bentuk balasan yang sangat-sangat memilukan. Jadi neraka jahanam itu tempat di mana iblis akan ditempatkan, tempat di mana para pengikut iblis juga akan ditempatkan,
kondisinya itu maufura. Maufura itu sangat-sangat memilukan, menyayat hati, membuat ngeri melihat siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka jahanam itu, yang Allah akan peruntukkan semua siksaan itu kepada iblis dan para pengikutnya.